Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari pekan sebelumnya dalam mata kuliah Rekayasa Perencanaan dan Pengendalian Proyek, khususnya untuk kelas C1. Materi lanjutan dari pekan sebelumnya yaitu mengenai cash flow atau arus kas dalam proyek konstruksi. Ya. Pada pekan sebelumnya sudah saya gambarkan bahwa secara singkat sebenarnya cash flow ini adalah pergerakan keuangan, uang yang masuk dan uang yang keluar, atau gambaran tentang bagaimana pengeluaran dan pemasukan khususnya dalam sebuah proyek konstruksi. Namun sebenarnya cash flow ini tidak hanya digunakan dalam badan usaha. Sebenarnya cash flow ini bisa digunakan dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha menengah ke bawah, menengah ke atas, semua pasti menggunakan cash flow kalau mau manajemen keuangannya itu dapat diatur dengan baik. Secara garis besar, arus kas atau cash flow ini menggambarkan adanya arus uang masuk atau cash inflow dan uang yang keluar atau cash outflow. Ya, karena cash flow yang kita pelajari di sini adalah perputaran keuangan yang ada dalam proyek konstruksi, maka kita perlu menyegarkan kembali apa itu proyek konstruksi. Proyek konstruksi itu adalah suatu aktivitas pekerjaan, ya, pekerjaan pembangunan atau pekerjaan konstruksi yang memiliki starting point dan ending point, waktu awal dan waktu akhir, serta melibatkan sumber daya. Apa saja sumber daya itu? Tentu saja sumber daya itu adalah faktor-faktor utama dan faktor pendukung berjalannya sebuah proyek konstruksi. Kalau tidak ada salah satu sumber daya tersebut, tentu pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tenaga kerja atau manpower atau personil di lapangan. Yang kedua adalah peralatan atau alat berat. Tentu saja tenaga kerja sudah ada, peralatan sudah tersedia, maka pekerjaan itu bisa berjalan karena operator yang menjalankan alat berat, tenaga ahli yang menginstruksikan alat berat untuk bekerja. Namun, jika hanya kedua sumber daya tersebut, maka tentu saja tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau bahan yang kita mau olah itu apa. Ya, bahan yang kita mau gunakan atau material yang kita mau gunakan itu apa dalam proyek konstruksi. Maka sumber daya yang ketiga itu adalah material. Tentu kalau tidak ada material, pasti proyek tidak akan berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan mutu yang ada. Kalau materialnya diambil material yang tidak sesuai kualifikasi. Kemudian yang keempat adalah biaya. Tentu saja, dari kesemua sumber daya yang ada, biaya merupakan salah satu faktor penting. Karena jika tenaga kerjanya sudah ada, peralatannya sudah siap, peralatannya layak pakai, materialnya sudah tersedia, sudah siap didistribusi ke lokasi proyek, namun tidak ada biaya, maka tentu saja pekerjaan itu tidak akan bisa berjalan. Maka sangat penting untuk kita memanajemenkan pembiayaan sehingga apa yang sudah kita rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Ya, cash flow dan biaya proyek. Jadi cash flow ini berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, dan tunai. Maksudnya apa? Cash flow ini menggambarkan tentang uang yang masuk yang merupakan pendapatan kita sebagai pelaksana proyek, kemudian uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan proyek secara tunai, secara cash. Ya. Jadi laporannya harus jelas karena ada dalam bentuk tunai. Kemudian biaya proyek. Biaya proyek ini yang diperhitungkan dalam analisis proyek atau biaya-biaya yang dapat dihitung atau dikuantifikasi, ya, yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, indirect cost dan direct cost. Kemudian, ya, manajemen keuangan proyek. Sebenarnya ada dua opsi dalam manajemen keuangan proyek, yaitu mau untung atau rugi. Nah, jika pengeluaran itu kita atur dengan sebaik mungkin, sesuai dengan payung
hukum yang tertera dalam kontrak dan tidak terlepas dari triple constraint, tentu saja akan mendapatkan keuntungan bagi kontraktor tanpa mengurangi kualitas. Kemudian, jika tidak dapat kita aktualisasikan manajemen keuangan itu dengan baik dan tidak teratur, tentu saja itu akan mendatangkan kerugian. Ya. Jadi di sini saya sempat menyebutkan kembali triple constraint. Saya akan mendengarkan kembali sebenarnya apa sih triple constraint itu. Jadi triple constraint itu adalah tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Ini adalah sasaran atau target yang harus dicapai oleh pihak pelaksana proyek. Jika mutunya tepat tapi waktunya tidak tepat, pasti akan tidak berjalan dengan baik proyek tersebut. Apakah di penalti, apakah proyek itu akan putus kontrak, atau mengembalikan uang ke negara, dan macam-macam. Begitupun tepat biaya. Jika mutunya sudah memenuhi syarat, waktunya sudah direncanakan dengan matang, tapi pembiayaan itu tidak sesuai pengaturannya, maka tentu pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, faktor hambatan dalam proyek. Nah, hal-hal yang menjadi hambatan yang pertama adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memanajemen keuangan. Jelas, ya. Kemudian dengan ketidakmampuan tersebut itu akan muncul direct cost dan indirect cost, hambatan pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung yang harus kita nanti gambarkan supaya sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam bentuk cash flow. Ya. Karena cash flow ini menceritakan alur perjalanan keuangan. Ya, dari awal proyek sampai berakhir proyek. Kemudian kita lanjut lagi ke tujuan cash flow. Ini tujuan-tujuan singkat-singkatnya saja, bahwa cash flow ini kita gunakan untuk bisa mengetahui jumlah biaya yang kita perlukan dalam menyelesaikan proyek. Kemudian jadwal kebutuhan pembiayaan. Misalnya pada saat penarikan anggaran 20% untuk uang muka, nah itu kita gunakan untuk apa saja dan kapan kita harus belanja. Setelah uang muka, kapan lagi termin untuk berikutnya penarikan, ya, MC0 dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus tahu juga kalau kita melakukan pinjaman ke bank, misalnya kita butuh modal kerja dari bank untuk melaksanakan sebuah proyek, maka kita harus tahu juga bagaimana bentuk peminjamannya, bagaimana kapan dikembalikan, kemudian bunga pinjaman, itu semua harus kita perhatikan. Dan tentu saja dengan menggunakan cash flow, kita bisa menekan sekecil mungkin jumlah bunga yang harus kita tanggung. Ya, next. Kemudian data perencanaan cash flow. Cash flow ini kita tidak boleh langsung mengatur tanpa ada basic dasar dan tanpa ada data-data pendukung. Ya, yang pertama itu adalah harus ada dokumen kontrak. Kenapa kita perlu dokumen kontrak? Karena di dalam kontrak itu sudah menceritakan apa yang akan terjadi di proyek. Mulai dari RAB-nya, mulai dari metode kerjanya, mulai dari kualitas materialnya, mulai dari sistem pembayarannya bagaimana, rupiah kah atau lansam kah, atau peraturan perundang-undangan, semua sudah ada dalam dokumen kontrak. Ya, dan ditantangani oleh pihak pertama dan pihak kedua, yaitu pelaksana dan owner. Kemudian schedule. Schedule ini harus jelas, semua master schedule, bukan cuma schedule jadwal. Kenapa? Untuk merencanakan cash flow ini kita perlu schedule, karena memang untuk pengaturan cash flow itu dia mengikut schedule yang ada. Misalnya hari ini kita bobotnya 0,02%. Nah, 0,02% itu ada kejelasannya apa yang terjadi di situ dan berapa uang yang keluar, berapa produktivitas pekerjaan, alat berat apa yang kita gunakan, semua sudah harus ada di dalam schedule tersebut. Karena itu menyangkut pembiayaan. Nah, kemudian data yang berikutnya adalah manpower, material, dan equipment schedule. Artinya data, ya, tenaga kerja, data material, dan data peralatan. Apa-apa saja yang kita gunakan di situ. Gitu. Oke. Kemudian dalam menyusun perencanaan cash flow, seorang project control atau biasa juga disebut quantity control itu harus memahami kontrak proyek, jelas ya. Kemudian harus mempersiapkan schedule secara detail yang menggambarkan kapan kebutuhan proyek akan dikeluarkan. Misalnya kita butuh penarikan pada bulan ini, maka itu harus jelas dalam schedule. Dan kapan proyek itu dapat mengklaim hasilnya.
Maksudnya setelah kita buat pelaporan dan sebagainya, kita bisa mengklaim kapan kita bisa mengklaim untuk mencairkan dananya. Kemudian, ya, ini dalam cash flow plan, perencana tidak hanya memperhitungkan beberapa dana cash yang akan dikeluarkan, tapi juga melihat dana yang akan masuk. Ini salah satu contoh, ya mudah-mudahan bisa terbaca. Salah satu contoh yang ingin saya perlihatkan.